Tapi walaupun itu misalnya gambarnya cuma titik-titik-titik, tapi kita cenderung melanjutkan gitu. Misalnya kalau disuruh lanjutkan gambar berikut, kan nggak ada perintahnya disuruh melanjutkan ke kanan gitu titik-titiknya. Cuman karena dari awal polanya sudah titik-titik dari, kiri ke kanan, kita akan melanjutkan dari kiri ke kanan terus ke kanan. Padahal bisa jadi kita ke atas atau ke bawah. Nah itu maksudnya kontinuitas tuh itu. Kita mempersepsikan bahwa dari awal gambarnya dari ke kiri ke kanan, maka kita lanjutkan ke kanan terus gitu, misalnya gitu. Atau kalau dari gambar poin B kecil, titik-titiknya kan dari atas ke bawah gitu ya, kita persepsikan. Sehingga kalau misalnya disuruh, "Silahkan lanjutkan gambar ini," kalian akan menambahin titik-titik dari atas ke bawah. Jadi akan di bawahnya gitu misalnya. Terus kemudian kesamaan. Kesamaan tadi ya, similarity, jadi bagian-bagian atau gambar-gambar yang cenderung sama, kalian kelompokkan berdasarkan mana yang sama dengan mana gitu ya. Itu bisa dilihat contohnya. Kemudian juga, closure. Closure itu ada kecenderungan atau penutupan, ada kecenderungan di dalam persepsi kita untuk menyempurnakan gambar-gambar yang sebenarnya tidak sempurna. Misalnya kayak tadi ada yang, segitiga tadi, sebenarnya kan itu gambarnya nggak sempurna, tapi kita persepsikan walaupun itu kebelah-belah, kayak ada celah gitu ya yang mengisi karena dia gambarnya nggak sempurna, tapi kita tetap bisa melihat bahwa itu segitiga gitu misalnya, contohnya. Terus kemudian kesederhanaan. Nah, kita cenderung melihat sebuah gambar menjadi sebaik mungkin di bawah kondisi-kondisi stimulus atau disebut istilahnya prognans atau bentuk yang baik. Walaupun sebenarnya dia bentuknya abstrak gitu ya, tapi kita berusaha untuk melihat, oh ada gambar yang bagus nih di antara gambar ini. Kalau kita lihat contohnya misalnya sorry, di contoh yang sebelumnya tadi misalnya ada gambar kayak vas atau kayak orang melihat satu sama lain. Nah, sebenarnya kan gambarnya abstrak nggak jelas, tapi kita berusaha mempersepsikan, oh ini kayaknya gambarnya vas, oh ini kayaknya gambarnya orang yang saling bertatap-tatapan gitu misalnya. Itu istilahnya kesederhanaan gitu ya misalnya. Prinsip di pengorganisasian perseptual. Kemudian ada rupa atau lahan. Nah, kita cenderung mengorganisir persepsi menjadi objek yang, dilihat atau punya rupa, dengan latar belakang yang menjadi tempat kehadirannya. Contohnya sama dengan yang kesederhanaan, tapi istilah prinsipnya berbeda. Nah, itu tadi prinsip-prinsipnya, kemudian ada tokoh yang keempat, namanya Kurt Lewin. Nah, dia juga orang Jerman, kemudian dia studinya di Universitas Freiburg, Munich, dan juga Berlin. Tahun 1914 dia dapat gelar doktoral di bidang psikologi dari Karl Stumpf di Berlin. Dia selain belajar psikologi, dia juga belajar matematika dan fisika. Jadi cukup ada pengaruhnya apa yang dia pelajari terhadap teori yang dia, kembangkan gitu ya. Nah, dia salah satu teori yang dia kembangkan itu adalah teori medan. Medan area gitu ya maksudnya ya. Nah, sistem Lewin, maksudnya teori medan ini adalah sistem yang Lewin temukan yang menggunakan konsep medan kekuatan untuk menjelaskan perilaku dalam lingkup medan pengaruh sosial seseorang. Gitu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, risetnya cukup banyak dalam bidang psikologi sosial anak, yang pada akhirnya membuat dia diundang untuk membuat Research Center for Group Dynamics di MIT, Amerika ya, kalau nggak salah di Massachusetts Institute of Technology. Nah, kemudian, selama 30 tahun dia berkarir, dia cukup banyak mengabdikan atau bahan-bahan risetnya cukup banyak tentang motivasi manusia secara umum. Dia ingin menggambarkan perilaku manusia di dalam konteks fisik dan juga sosial secara keseluruhan. Nah, pengetahuan Lewin tentang teori medan dalam fisika itu mengarahkannya pada pemikiran bahwa aktivitas psikologi seseorang terjadi di dalam semacam medan psikologis yang disebut dengan life space atau ruang kehidupan. Nah, Lewin lebih tertarik pada kasus tunggal. Di awal-awal dia cukup banyak lebih tertarik ke kasus tunggal yang dia pelajari dibandingkan kasus kelompok. Nah, maka dari itu pendekatan yang ia gunakan untuk melakukan riset-risetnya itu menggunakan topologi dibandingkan analisis statistik yang membutuhkan, sampel yang cukup banyak gitu, atau orang-orang yang diteliti atau subjek yang diteliti cukup banyak. Nah, karena sedikit dia pakainya topologi. Dan sebuah bentuk geometri
Untuk menggambarkan ruang kehidupan, tujuan yang hendak dicapai serta jalur untuk mencapainya. Oh ya, nanti, bukunya akan saya berikan, akan saya kopikan ke kalian, jadi sambil, menyimak penjelasan ini sambil lihat-lihat di bukunya tuh ada gambarnya. Seperti apa maksudnya yang, Lewin jelaskan tentang, ruang kehidupan ini. Kemudian juga terkait dengan blackboard psychology itu seperti apa sih, dia kayak bikin diagram-diagram gitu. Kemudian, ruang kehidupan Lewin, nah ini adalah menurut Lewin ruang kehidupan itu adalah peristiwa masa lalu, masa kini, dan juga masa depan yang mempengaruhi manusia. Ruang kehidupan sendiri, terdiri dari kebutuhan seseorang dalam interaksi dengan lingkungan psikologisnya. Itu adalah sebuah ruang kehidupan yang menunjukkan, derajat perkembangan sebagai sebuah fungsi seluruh dan juga berbagai macam pengalaman yang kita akumulasikan. Artinya apapun yang ada di pengalaman kita, baik pengalaman kejadian masa lalu, masa kini, masa depan, bagaimana interaksi kita terhadap lingkungan, seluruh yang terkumpul itu ada di dalam ruang kehidupan gitu intinya. Nah, Eee, kemudian, yang cukup, banyak diangkat dari Lewin kan tadi motivasi dan juga ada namanya efek Zeigarnik. Nah, Lewin ini awalnya mengusulkan sebuah kondisi keseimbangan atau equilibrium antara orang dan lingkungannya. Ketika terjadi gangguan terhadap si equilibrium ini, maka akan menimbulkan ketegangan di dalam manusia. Yang nantinya akan mengarahkan pada upaya tindakan, manusia itu untuk apapun yang dia lakukan ya, tindakannya untuk melepaskan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan. Perilaku manusia ini melibatkan siklus ketegangan atau kondisi kebutuhan yang diikuti oleh aktivitas, pelepasan yang tadi untuk meminimalkan ketegangan. Nah, eksperimen untuk menguji proposisi yang tadi disampaikan, itu dilakukan oleh Bluma Zeigarnik tahun 1927 di bawah pengawasan Lewin. Nah, subjek awalnya jadi kayak ada eksperimen gitu, subjek diberikan serangkaian tugas dan dibiarkan untuk menyelesaikan sisa tugas. Nah, di, eksperimen yang dilakukan oleh Zeigarnik di bawah pengawasan Lewin ini, Lewin punya prediksi nih, kayak punya hipotesis gitu di awal, bahwa sebuah sistem ketegangan dibangun ketika para subjek diberi sebuah tugas untuk dilakukan. Jadi tugas itu dianggap sebagai sesuatu yang memicu ketegangan gitu. Nah, ketika tugas tersebut diselesaikan, maka ketegangannya juga mereda atau hilang. Nah, kalau tugasnya nggak diselesaikan atau misalnya ada tetap yang nggak bisa selesai gitu ya, nah ketegangan itu akan tetap bertahan dan cenderung akan makin besar, sehingga subjek akan terus mengingat tugas tersebut. Kalau misalnya ada kayak beberapa tugas yang nggak selesai, itu kalau menurut Lewin, akan tetap membuat kita tegang gitu atau cemas gitu. Bahasa simpelnya gitu ya, sehingga kita akan terus 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 mengingat, tugas yang belum selesai itu. Nah, hasilnya yang diperoleh oleh Bluma Zeigarnik tadi menegaskan, prediksi Lewin, gitu. Diterima gitu ya hipotesisnya. Maka temuan ini dikenal dengan efek Zeigarnik, kurang lebih gitu, yaitu, kecenderungan untuk mengingat tugas-tugas yang belum atau tidak diselesaikan dengan lebih mudah daripada pekerjaan yang terselesaikan. Biasanya kalau pekerjaan yang udah kita selesaikan tuh, ya udah kita karena udah selesai udah nggak kita pikirin gitu, tapi kalau tugas-tugas yang belum kita selesaikan tuh cenderung akan terus membuat kita tegang dan akan terus kepikiran gitu intinya. Nah, kemudian ada psikologi sosial. Ini juga yang, didalami oleh Lewin. Ketertarikan Lewin pada psikologi sosial dimulai tahun 1930-an. Fitur yang menonjol dari psikologi sosial Lewin adalah, terkait dinamika kelompok, yaitu aplikasi konsep-konsep psikologis pada perilaku individu dan kelompok. Lewin melakukan studi perilaku pada situasi sosial. Salah satu contoh eksperimen klasik yang dia lakukan adalah terkait gaya kepemimpinan otoritarian. Otoritarian itu otoriter maksudnya ya, demokratis dan juga laissez-faire. Laissez-faire tuh kayaknya yang permisif gitu deh, yang kayak ya udah dibiarin aja gitu di antara kelompok anak laki-laki. Hasilnya, anak laki-laki dalam kelompok otoriter cenderung agresif dibandingkan dengan, kelompok yang demokratis, dia cenderung lebih bersahabat dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan
dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan 2 kelompok lainnya, yaitu tadi kelompok yang otoriter dan juga laissez-faire, gitu. Itu contoh dari risetnya tadi ya. Nah, tetap ada kritik pasti ya terhadap semua pendekatan, salah satunya pendekatan psikologi Gestalt. Kritik yang disampaikan dari ilmuwan di luar dari Gestalt, pertama, posisi psikologi Gestalt dianggap janggal dan juga konsep dasarnya tidak didefinisikan dengan batasan yang cukup ketat, untuk memunculkan, makna ilmiah. Jadi untuk dihitung sebagai metode ilmiahnya tuh kayak kurang jelas gitu. Tapi direspon oleh ilmuwan Gestalt bahwa, ketika sains baru lahir, ya nggak apa-apa dong misalnya mereka kurang sempurna, ketika berusaha untuk didefinisikan atau dijelaskan, tapi nggak sempurna itu beda dengan janggal. Intinya ini nggak janggal, tapi emang belum sempurna gitu. Kemudian karya eksperimental Gestalt dianggap lebih nggak oke gitu ya, dibandingkan dengan risetnya behavioral yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, cukup banyak kan hasil-hasilnya Gestalt tadi kualitatif ya, penemuannya. Nah, hasil kualitatif Gestalt ini mengambil preseden dalam sistem mereka, lebih banyak tuh hasil-hasilnya, kualitatif, karena dia subjeknya juga nggak banyak gitu ya. Nah, karena menurut menurut tokoh-tokoh Gestalt ini pendekatannya dia sifatnya eksploratif, kayak mencoba hal-hal yang baru, dieksplor gitu ya, menginvestigasi masalah psikologis dalam kerangka yang berbeda. Makanya ya wajarlah, subjeknya sedikit dan dia, kualitatif gitu. Karena unik gitu, biasanya kalau kualitatif kan, untuk kasus-kasus yang unik. Nah, kemudian kontribusi psikologi Gestalt, ya pengaruh terhadap bidang persepsi kebanyakan, hasil-hasilnya itu mempengaruhi terkait bidang persepsi, pembelajaran, pemikiran, kepribadian, psikologi sosial, dan juga motivasi. Nah, kemudian dia ada pendekatan fenomenologis. Jadi pendekatan fenomenologis itu suatu pendekatan terhadap pengetahuan yang didasarkan pada pendeskripsian pengalaman secara langsung yang tidak bias ketika ia sedang berlangsung. Jadi tidak ada proses analisis dan tidak ada proses reduksi menjadi satu elemen-elemen. Jadi benar-benar deskripsikan berdasarkan pengalaman secara langsung fenomenanya gitu. Itu yang disebut fenomenologis. Jadi pendekatan fenomenologis ini banyak digunakan oleh para psikolog Gestalt dan lebih banyak juga digunakan oleh psikolog Eropa dibandingkan psikolog Amerika. Dan pendekatan ini juga terutama fenomenologis ini nanti banyak, cara menggunakan metode fenomenologis ini kan kayak cara ya, cukup banyak nantinya mempengaruhi lahirnya pendekatan psikologi humanistik yang pernah kita, belajar bersama-sama. Oke, kurang lebih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini referensi yang dapat dibaca berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.